Dan menarik nih sebelum kita berlarut lagi, klienmu ada nggak pernah request foto model kayak tadi? Ada banyak. Yang kayak gini. Oh, nggak ada. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Tapi gini ya. Itu nggak ada. Terus Meljan denger gitu, anjing ini aku dulu ini. Aku malas foto tapi ini duit. Iya. Terus dia bilang, Mas nanti efeknya aku kemarin ya. Iya. Oke, kembali lagi di Rodo Liwar. Anjay. Kita kali ini mendatangkan langsung dari perusahaan Sony. Betul, perusahaan Sony. Sony ini Head Sony nih, Cok. termasuk pentolan Sony juga. Betul lah. Langsung Pentolan Sony. dia berregional di Sampit, Kalimantan Tengah. Nah, Cok, masa Sony sampai USA gitu, Cok. Orangnya. Orangnya. Basic home-nya di Ah, samping. perusahaan USA. boleh. Ya, kita sambut Weldon Erickson. Anjay. Karena Sony Erickson kan. Halo guys, oke. Akhirnya seorang budak kontennya guys ya. Diundang langsung podcast oleh Makanya Rodo Liwar. Memang perbandingan Jawa Kalimantan ya guys ya. Bergabungan. Bukan Oh iya, bergabungan. bergabungan Rodo Liwar ini Jawa Kalimantan ya guys ya. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Masih tetap semangat konten? Masih kalau ada uangnya. Pertanyaanku gini, Apa tuh? Dan pernah cita-cita jadi kameramen bokep? Waduh ya. Mohon maaf foto saya ya. Kalau itu sih nggak ada. Oh, Nggak nggak ada. Keren, Cari aman nyokok. Soalnya gini bro, dulu terlintas bro, Di di pikiran. kamu. Iyo. Kenapa? Mungkin terlalu dini untuk dikasih HP yo. Astagfirullahaladzim. Ini mikir Emang- nih, ini kan nggak mungkin yo. Ini terjadi dengan sendirinya, terupload dengan sendirinya yo. Betul, Pasti ada setuju. kameramen kan yo. Nggak mungkin CCTV kan? Iya kan, jelas kameranya ngikutin Nah. kan, geraknya kemana. Kepikiran. Ya. Gimana sih daftarnya? Kontol. Tuh. Ke Brazzer dapatannya. Itu apa ya? Saya nggak tahu. Ini bulan Apa itu puasa. labelnya video kameramen juga ya? Iyalah. Iyalah. Kira-kira ada, ya walaupun gak kepikiran kerja kamera yang dipakai lah dan apa Sony juga kan nggak mungkin gak pernah nonton kan lihat kan dari resolusi subscriber. Enggak sih, aku bukan mau subscriber. Lebih ke langganan premium sih. Udah kayak YouTube. Apa dan kira-kira dan kamera yang dipakai dan dilihat dari resolusi dan Kayaknya sih ya. 4K loh itu dan Oke. Tergantung HP-nya. 4K. Oh, betul. Kalau kayak HP ku Oppo A5s juga bakal 4K itu. Nggak bisa itu. Mentok 70. Ya, Ya kalau bajakannya paling 144. itu Indonesia ada. Iya. Enggak tahu ya kalau kamera enggak tahu. Nggak tahu. Iya, soalnya perbedaan dari gambar di daerah Jepang tuh beda-beda sama Indonesia. Oh, iya. betul, Cok. Resolusinya. Betul, Cok. Oh iya. Sorot matahari beda, Cok. Iya. Pengaruh dari apa? Ruangan lingkupnya beda-beda. Oh, menurutku ini dah. Tadi kan aku baru tanya kan tentang durasi kamera. Ya. Kayaknya Jepang tadi pakai FX 600 dah. Betul. Durasinya 2 jam. Betul. Ya, kan itu di-cut. Cut to cut, Bro. Betul. Kata-kata. Nggak Apa mungkin, tadi? Jo. Apa Nggak tadi mungkin bahasa langsung darimu? kayak Bahasa darimu? Apa? Cut-to-cut. potong-potong. Kayak kue. Kayak kue aja, nggak usah teknis-teknis aja. Kalau Blazer dia pakai Sony apa punya motor? Sony asal Max 3. Asal itu kan 30 menit. Ya, cuma itu doang. Dia nggak mungkin langsung semua, Cok. Persisen, Cok. Iya, Cok. Persisen itu. Nggak mungkin langsung kayak podcast ngobrol. Ngobrol anjing persisen banget. Kayak ini cut gitu. Nah, lah kita jangan bahas itu lah. Terlalu dini ini kan podcast kita Iya, ini saya masih muda soalnya. Iya, ditonton anak kecil soalnya. Iya. Semua kalangan umum. Jangan kena ini dolar kuning adsense-nya. Kamu udah menghasilkan. Terus ini menghasilkan sih. Amin. Habis ini kita di endorse Sony. Wah, karena tadi bawa nama kau ya. Yo, John Erickson. Sony Ericsson. Anjing itu mereka apa jadul ya? Ericsson anjing. Itu zaman kapan? Zaman gue SD anjing. Gak apa-apa Kak, lihat. Katanya aman enggak? Aman. Silakan Kak, nggak apa-apa. Gabung boleh tadi.
Ada, dan ini temanku juga termasuk editor di Wes enggak. kontenku dan. Oh iya betul. Bukan aku kan siapa lagi? Dan. Enggak, aku kemarin udah dapat kerja aku. Wes editing aku. Oh, Editor aku, bro. udah worker ya, udah worker. udah job desk. Itulah. Nah, Info dong Job. Ese. Bilang kosong jadwal nih. ada mungkin Dimas dan ya. Oh, iya. Ada yang ingin ditanyain seputar fotografi, kita bahas fotografi. Fotografi dari tempatnya. Apa nih? Lebih ke dunia digital lah. Dunia digital. Media kreatif lah. Oke. Apa? Kau cocok nih? Didatangkan langsung. Kepo aja aku. Kepo aja. Apa oke? Kau yang udah kau ambil kerjaan tuh apa aja kan? Sebenarnya aku baru fokus bener full ngejob di dalam dunia fotografi itu di 2 tahun ini di Malang. Sebelumnya di Kalimantan itu aku cuma ngambil ngejob wedding, itu pun nggak sefokus itu, cuma freelance aja, nggak diajak gitu kan. Terus, jadi ini awal mulanya ya. Jadi awal mulanya aku ngambil ngejob foto-foto di Malang itu, Lanjut. itu di tahun, pas maba. Jadi aku di semester 2 kalau nggak salah. Anjay. Semester 2 aku di UMM guys ya. Aduh, malah pernah masuk UMM ini. Nggak apa-apa. Pasti enggak langsung B juga. Enggak. Soalnya saya beasiswa sama dia. Anjay. 50%. Anjay. Aja. Jadi awalnya tuh masuk ada inilah salah satu UKM lah di UMM itu, UKM fotografi lah. Apa namanya? UKM fotografi itu namanya Fokus. Oh iya, Kok malah pernah masuk Fokus? Enggak apa-apa, dikit-dikit. Oke, terus awalnya tuh cuman mau nambah teman, terus nambah skill di dalam fotografi gitu kan. Terus setelah beberapa lama ini dipercaya nge-handle ngejob wisuda awalnya, wisuda personal di UMM. Setelah itu awalnya panik juga kan, karena Iya. pertama kali. Terus dibagiin Sony, karena aku pakai Sony itu baru 2 tahun ini di Malang. Sebelumnya? Sebelumnya Nikon sama Canon. Ah. Jadi berbeda kiblat lah. Mohon maaf 2 brand tadi. Saya berbeda kiblat karena lebih enak soalnya. Mohon maaf ya. Sony boleh kotak di bawah ini. Karena Sony dipakai oleh Johnny Sins, Apa jenis ini? aktor bokep nomor 1. Cuk, apal tenan cuk. Allahu Akbar. Langganan kau cuk. Asli langganan Orang kau. kenal bajakan. Oh iya, oke. Terus setelah wisuda tadi kan, dari situ mulai nih kok nyaman gitu kan. Ketimbang kuliah cuma kupu-kupu ya kan. Kuliah pulang, boleh lah nih ambil job. Dari situ mulai ngejob. Terus ketemu relasi banyak dari wisuda, job foto Bromo. Terus kadang juga dapat tawaran media partner di beberapa event konser di Malang. Jadi lumayan free access lah masuk konser ya kan. Selain free access, ada juga portofolio lah lumayan lah. Iya. Jadi wisuda, foto Bromo, terus konser, wedding, sama event gathering, sama foto produk, model juga. Catering tuh ada fotonya. Biasanya ada beberapa perusahaan tuh pasti mereka ada dokumentasi. Bro, itu enggak foto, bro. Nggak foto, bro. Mac itu. Aduh, siapa? Nama Fabian Rompis. Cuk. Kameramen fitness. Fabian Rompis. Lanjut. Gathering perusahaan juga kadang gathering. Jadi mereka ada dokumentasi gitu, foto video, Oh, biasanya pas game-game ya biasanya fotonya. game atau kadang acaranya misalkan nih acara pertemuan apa gitu kan. Jadi perkumpulan suatu perusahaan mereka mau buat video nih, yaudah kadang ada dokumentasi juga, kadang di calling lah gitu, jadi foto video. Nah awalnya kalau aku fokusnya di foto dulu. Dari foto udah skillnya udah oke, belajar editing ya kan. Awalnya aku kalau ditawarin job video tuh masih belum nerima, bilang belum dulu, nanti dulu. Karena kalau video, karena yang sering ditawarin itu job video wedding, itu namanya udah sakral kan. Iya. Dan juga benar-benar harus proper banget lah untuk video lah. Makanya kalau video tuh aku baru fokusnya di setahun inilah baru berani ngambil video, karena baru berani. Karena sebelumnya video ya udah video ala-ala aja. Aku terlalu nekat ya berarti ya. Gak apa-apa karena awal mula bisa itu kita dari nekat. Kalau kita gak mulai kapan lagi gitu. Ada imbuhan kata bocah nekat. Apa tuh? Bonek, bocah nekat, bodoh nekat deng-deng. Itu kan supporter. Oh, ini enggak supporter. Bocah nekat. Nekat itu yang menghidupkan kita. Ese. Jangan berhenti nekat, bro. Ya jadi aku dari situ mulai belajar kan, belajar dari skill fotografi, editing foto, video, cara pengambilan angle video foto segala macam, sampai akhirnya aku masuk ke dunia desain.
kayak bikin desain pamflet segala macam, Grafis. Iya, kayak gitulah intinya lah. Berhubungan dengan desain lah. Tapi tetap menggunakan aplikasi yang semua orang harus pakai lah. Kalau untuk editing foto kayak Lightroom, VS Code, kalau video terus itu aku masih pakai CapCut. Kalau foto, kalau desain kayak Canva, Figma gitu-gitulah. User friendly ya. Iya, karena kalau Figma baru ini, karena kebutuhan kampus. Ya kan? Betul. Karena Jujur betul. berhubungan Web. saya ini informatika itu. Jadi masih nyambung-nyambung lah. Figma itu kerjasama sama Muhammadiyah. Emang iya? Kan kebutuhan kampus ya. Tapi nggak kerja sama. Bukan sama sih, kolaborasi. Biasa, lebih keren loh. Figma ngikutin Muhammadiyah. Ya, itu aja udah. Kayak mama dia udah tinggi aja lagi ngikutin. Jadi ya itulah, jadi yang sering diambil itu di wisuda, promo, gathering, wedding, Produk. konser, produk, model. Produk. Produk. Sekarang produk kok. Ya. Produk tuh kan yang di meja kan biasa aja kasih background Ya. set kecil-kecil tak 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 tak. Saya bro, well done iki. Kudu jar. Oh iya, sorry dan. Aman. Hampir jadi bukan orang Jakarta. Betul. Kagak apa-apa, gua kan Jakarta. Bro. Gitu lah. Lah gua mau belajar English, Bre. Ya elah, bahasa mana aja lu. Which is. Which is gua tuh anjing. Kayak penggunaannya kan kayak gitu, Jo. Nggak bicis. Iya, which is gua Which tuh is factory. Ricis. Ricis. Jangan apa tadi? Produk. Aku ngelihatnya sebagai orang awam, aku ngelihatnya foto produk tuh menarik, Jo. Iya banget, karena ya itu dulu. Menarik karena kayaknya nggak perlu yang gimana gitu, nggak perlu butuhin space yang gede, nggak perlu butuhin tempat seperti apa. Yang menurutku, yang sebagai orang awam, balik lagi, menurutku yang terpenting dari foto produk kan cuma tambahan biar produk itu menarik dan lighting biar. Iya. Menurutmu? Tapi itu kan menurut pandanganmu ya. Iya. Tapi kalau aku kan jujur kalau foto produk mungkin baru-baru aja. Udah tahun lah mendalami foto produk lah. Karena kalau foto produk itu jenis genre foto yang menurutku itu paling sulit bagiku. Ayo. Paling sulit, cara kita harus menyesuaikan. Misalkan nih, kita nih mau foto produk apa, itu elemennya harus mendukung. Misalkan kayak foto produk kue nih, ya udah kue itu apa ada komposisinya. Misalkan ada kayak tambahan gandum, Coklat mungkin ya. coklat, pokoknya sesuai dengan komposisi yang ada di produknya itu. Dan juga tuh nggak bisa sembarangan fotonya. Jadi kita tuh harus ngasih tahu feel dari foto ini, produk kita foto ini. Biar menarik. Iya, biar menarik. Karena buat apa yang dapat produk kalau nggak menarik? Jadi bagaimana cara kita tuh menyampaikan ekspresi atau feel ke audiens. Kalau ini nih, misalkan makanan nih, wah enak nih, rasanya apa aja nih enak nih, apa manis atau asin. Itu kan harus benar-benar di elemennya itu harus ada lengkap. Misalkan kayak foto mie nih, misalkan ya Indomie nih, ya udah di dalam itu mie-nya ada apa aja. Misalkan ada kecap, ada tambahan saus atau apa, atau telur atau apa. Jadi gimana cara kita tuh foto ini menarik dan juga bisa menjual, bisa menginfluence ke orang gitu. Anjay. Itu kalau yang makanan. Kan macam-macam kan, ada yang makanan, ada produk-produk Makeup. ya make up, parfum segala macam. Entah foto baju pun juga produk. Foto baju gitu. Tapi kalau foto baju ada yang bajunya top, ada sama modelnya. Iya, Iya. Kalau yang foto baju dia lebih enak karena dia bisa foto baju top atau foto model. Kalau foto model kan bisa di indoor studio atau di outdoor, tergantung konsep dari bajunya apa. Iya. Gitu. Jadi kalau foto produk menurutku sangat challenging banget. Karena kita harus benar-benar menata elemennya tuh sedemikian rupa biar menarik. Tapi ini Dan, menurutku foto produk nih susah kalau brandnya seblak. Isinya banyak. Ya. Kerupuk. Kan nggak harus semuanya dikasih di Masa situ. aci. Tapi ini kalau produknya banyak isiannya itu lebih bagus. Karena biar framingnya dapat. Oh iya. Gitu. Jadi kita biar gak terlalu banyak mikir sama elemen lagi. Anjay. Gitu. Cuk. Keren, Cuk. Tapi paling susah kayaknya jamu udah. Kenapa? Banyak ini kan. Rempah-rempah ya? Rempah-rempahnya kan. Ya udah. Cari ini. Belum lagi misalnya ada jamu dari akar tembaga misalnya akar. Foto burger jual mahal, Bro. Terus susah kan. Nyarinya lagi kan misalnya Lintah jualannya di Papua. Malang, jualannya di Malang, di Iya. Lintah Papua. Papua nyari lintah. Tapi kayak gitu misalkan nih
foto produknya susah nyari bahan-bahannya nih. Namanya ada yang namanya fitur editing. Itulah dia. Jadi diedit. Nyari stok foto ya. Enggak, bukan foto. Jadi kita ngedit di Photoshop, gitu kan. Fotonya polos aja, foto produknya polos aja, kosongan. Di background putih. Nanti kita, misalkan itu kan gak cuma foto kosongan doang kan. Pasti nanti dikasih kayak pamflet gitu kan. Ya udah, dibikin aja kayak pamflet. Jadi foto kosongan, kasih background, nanti ada ramuannya apa aja, terus juga apa sih namanya, komposisinya apa aja, udah gitu aja. Caranya gambar di internetnya banyak tuh. Misalkan ada ginsengnya, ada jahenya, ada arak madunya, sorry. Misalnya ada madunya gitu. Kamu nyari stok foto gimana? Free pick ya? Tergantung. Gratis ya? Kalau Stok kan bayar. Kalau mas bayar, Pinterest. Oh, Pinterest. Pinterest ada. Atau diambil aja di Google. Tinggal download yang HD, selesai. Atau sekarang ada namanya AI. Anjay. Ya udah, ambil di AI aja gambarnya. Tinggal di aus background, tempel udah selesai. Di Canva pun banyak. Betul, Canva tuh aplikasi bener-bener affordable lah. Betul, untuk Cucu. Canva ini. Betul, Cucu. Asli. Bisa lah Canva masuk. Ya, Enggak, jangan Canva, semuanya Sony, masuk. CapCut semua masuk. Bentrok kalau semuanya masuk. Kita yang bingung, Jo. Ini ulangi nih. Canva. Ya Canva. Apa yang bagus? Sony. Kayaknya Sony, lebih bro. banyak Sony, Jo. Biar ada kamera juga. Tapi ini dari menarik Dan, dari banyaknya semua ranah fotografi, videografi, dunia digital ya, Ya. fotografi. Apa yang paling kau senangi Dan? Di bagian apa? Kan tadi ada wedding, konser, produk, apa lagi Dan? Promo, Gathering, promo tuh sebut aja alam ya Dan. Iya. Apa yang paling kau senangi di antara banyak ini Dan? Yang kayak kalau ada masuk ini, wah tanpa panjang, pikir panjang, ambil. Tapi ini ada beberapa ya. Beberapa ya. Yang pertama pasti konser. Konser tuh pertama benefitnya banyak banget. Selain kita dapat portofolio, free akses masuk di VIP, depan panggung langsung. Di VIP? VIP bro, depan panggung langsung. Jadi Backstage, iya dong? ini bisa. Jadi ini pagar pembatas itu. Ya. Ini space buat VIP. Heeh. Ini panggung kan? Nah Iya. itu fotonya. Sama kita bisa lihat beberapa artis yang kita senangi lah. Gitu sih. Makanya aku kadang kalau ada info konser, kalau ada kelas sore, cancel kelas berangkat ah. Boleh sekali nggak apa-apa. Kemarin aku tahu kan kau ini kan di mana? Kickfest. Iya, di PES. Itu berarti kau apply apa kau diajak? Enggak, dicari orang hire. Keren kau Jar. Keren. Karena itu tadi relasi. Kita kenal orang gitu kan. Keren, Jadi kau. ada beda partner nih, nawarin ke orang nih. Terus orang nggak bisa. Orang yang nggak bisa nih kenal sama aku. Udah tawarin mau nggak ini. Oh. Oke, gas berangkat. Anjay, keren Di Cok. akses lagi. Dapat lanyar kan udah masuk. Mas, masuk. Jadi secara nggak langsung dekat dengan Baskara kemarin ya. Iya, India. Aku di India udah 3 kali foto India. Anjay. 3 kali. Aku sama konser di Malang nggak pernah beli tiket. Harus free akses. Keren Cok. Kemarin yang pas ada juga yang pas ada Sel Priadi, ada Kangen Band, India, terus Suni Parulian. Apalagi banyak ada juga di Rampal tuh, itu kamu kreasi juga. Oh ini, iya. Katanya waktu Oh yang sama ini juga terakhir, Phil Koplo. Nah itu kan juga ada moto itu. katanya kau pas ngefotoin Andika Kangen Band, kau susah ngeditnya. Iya. Kira bacanya bolong-bolong. Karena terlalu tampan, kan babak tampan. Jadi Sigma ya banget. Wah, Cool. Oh berarti Itu exposure full di wajah anjing. nomor satu kan konser ya, banyak benefitnya. Yang kedua apa ya? Dan Yang kedua Bromo, karena alam. jalan-jalan Nah. gratis, Dibayar. dapat portofolio. Itu dia. Dan yang paling penting, apalagi kliennya ini anak muda, Heeh. cewek. Nyari ceweknya tok dia Jo. Kalau nggak Enggak. kalau nggak bisa bayar, bayarlah. Wes, gak boleh Cok. Enggak, kalau nggak bisa bayar cash, security. Oh ya, Tuh, pakai terima guys. kasih sudah menguruskan jawaban saya. Tapi Dan, kita ambil dua itu aja Dan yo. Ya. Fotografi, foto konser sama foto apa? Promo Alam. alam. Tapi lebih susah nih di mana Dan? Di antara dua ini Dan. Lebih susah ke Bromo. Alam. Tapi sorry Dan, ku potong. Dalam benakku susah konser Dan. Enggak. Menurutku Kenapa? kenapa aku jelaskan karena
lighting di mana-mana kan. Nah, Aku itu. aja kemarin pertama kali konser nonton sama dia di Kickfest. Hari keberapa nih? Kedua ya? Tiga. Ketiga. Kedua. Kan 2 hari doang gitu. Kedua. Perform kedua. Iya. Itu sakit mataku kena sorot. Apalagi kalian yang di depan kan. Menurutku dari situlah, dari segi itulah. Nah, Gak apa-apa mas. Nah kan kalau konser tuh dia tuh aku senang nggak kenapa? Karena aku bisa unlock skill baru. Skill baru pertama itu. Yang kedua, kita nggak perlu ngedirect orangnya. Oh iya betul. Jadi udah sejebret aja. Kita nyari momen. Itu konser. Itu pertama. Jadi gak susah ngedirect orang. Yang kedua itu nambah unlock skill baru. Kayak gini. Skill baru tuh gini. Orang kan biasanya kalau nggak foto konser itu dia lebih proper kan. Iya. Jadi lensa itu ada filternya. Ada filter star, ada filter buram atau apa, filter cloning segala macam. Karena aku keterbatasan device, jadi aku menggunakan alat yang ada. Jadi aku kan apa namanya? Orang kan kadang ada cahaya pantulan lampu itu kan. Nah, aku mengakalinya pakai cahaya dari HP. Jadi kapan ini lensa kamera nih? Iya. Aku giniin. Jadi lightingnya nyantol kan, yang mantul sini langsung ke lensa kamera. Jadi itu menghasilkan efek-efek yang bagus. Kayak efek-efek cahaya Iya, ini blended ya. Anjay. Itu unlock skill baru bagiku. Karena aku temuin itu gak ada orang ngajarin itu. Anjay. Tahu itu. Oh, kok penemu gaya? Penemu. Kau namain apa itu? Iya, kau namain apa dulu? Well done Tahu. skill. Enggak. Pantul dan. Gak tahu nggak skill, bingung dulu. action skill. Nah, ini kan kemarin dia. Nah, ini kan bawah ini kan pakai cahaya HP, pakai cahaya HP. Ini kemarin yang jubile. Nah, ini kan efek dari HP nih. Terus pakai tinggal edit aja. Nih. Terus ada lagi mana ya konser ya? Banyak kau datang konser. Iya, ini kemarin pas aku bentuk di kampus kemarin. Nah ini pakai layar HP nih. Ini pada jadi layar HP. Cuk, ini bagus, Cuk. Iya makanya. Nah. Anjing. Penemu Ini gaya kau. kemarin yang Sapriadi di kayak gini-gini. Selagu lagi. Nah. Anjay, ini HP ini. Kayak HP, pakai HP. Yang ini. Iya, semua pakai HP. Keren. Ini juga. Keren. Ini, lensa ini kan gini nih. Ini kan. Kumerin gini. Jadi nanti saya mantul tak sini ke layar HP dulu. Jadi layar HP dimatiin dulu. Mantul ke layar HP baru ke kamera ke lensa. Oh iya. Gitu. Jadi teknik cloning lighting lah. Anjay. Jadi lightingnya kan cloning kan dia kan. Ke HP dulu baru kok mantul ke lensa. Nggak langsung ke lensa. Iya. Kalau kita clone ke lensa, begitu kurang. Feel-nya kurang dapet. Karena itu orang wah kok bagus yang mungkin bisa diediting. Tapi untuk feel-nya bagiku kurang dapat bagiku ya. Karena aku juga masih edit yang terlalu ribet. Jadi udah itu. Anjay. Oke, terus untuk kameramen bokep luar negeri, Kok baik lagi dong. Kalian harus ini berhati-hati. karena akan ada saingan kali. Betul. Ini Saingan kalian rencananya unlock skill. unlock skill, tanpa skill bro. Yoi. Jadi dia videografer sambil main. Iya. Tolong disensor ya. Oh iya, fun fact-nya aku masuk ke dunia ini otodidak. Anjay. Otodidak berawal dari hobi. Otodidak. Oh, berawal dari hobi, sebelumnya udah pernah belum foto pakai Masa kanan gini? Bro, ini zaman gua udah pernah bro. Gini kan? gitu aja. Oh juga? Lagi enggak? Kalau nggak digigit biasanya. Tapi di belakangin ya kan? Canon gini. Efeknya apa? Aquamarine. Pakai Canon dulu. Aku masih ingat bro. Padahal kemarin kalau kita lihat sekarang kayaknya jelek. Jelek anjir. Bukan jelek sih, lebih ke selera aja sih ya. Iya. Tapi itu yang bikin kita hidup. Iya. Enggak bro. Oh iya, sama yang gila aku ada tugas juga. Joki tugas. Tugas foto video. Oh. Benar, Tugas beneran tugas. Berlarut lagi, klienmu ada nggak pernah request foto model kayak tadi? Ada. Yang kayak gini. Oh nggak ada. Itu nggak ada. Masa Itu aku nggak minta ada. fotonya tapi gini ya. Itu nggak ada. Terus kalian denger gitu. Aku dulu ini. Aku malas foto tapi ini duit. Sudah bilang mas nanti efeknya kemarin ya. Iya. Ya anjir. Itu kemarin masih ada sampai sekarang. Iya masih Ada, tapi di kamera Canon. Di kanan itu cok. Apa masih kayak dulu sih? Kayaknya masih deh. Cok. Ya Bangsa putih tuh. banget tuh pucet anjir.
Oke, lanjut tadi. Apa tadi? Saya mesti mikir aku kemarin, Cok. Kan pasti Sony kan pasti produksi kamera terus kan. Iya. Sampai sekarang. Maksudnya masa aku kemarin efeknya masih di bawah terus sampai Enggak. sekarang itu. Kalau di Sony nggak ada kemarin, tahu aku ya. Yang ada cuma di Canon doang. Canon doang tahu. Itu kan Canon seri lama. Iya kan? Iya, sama Dari kayak- sekarang Ada. yakin nggak? Yakin gua nggak ada. Ini nggak ada, sini nggak ada. Karena aku udah hampir 2 tahun juga pakai Canon lagi. Malu deh, Sogi. Oke, jadi apa tadi? Kau mau tanya tadi tentang Apa? Oh, fun fact tadi, fun fact. Fun fact apa? Joki tugas fotografi juga. Oh, Iya. Jadi kadang ada lah mahasiswa ini sebenarnya bukan joki ya, mereka juga ngerjain tapi gue bantuin, tapi bayar. Gitu, baik buat video, bantu film segala macam, dibantuin. profile biasanya ya. Iya. Jadi misalkan video nih, aku bantu shoot, nanti ngirim mereka. Kalau mereka aku beda lagi biasanya. Nggak full Ya jadinya. aku. Jadi makanya orang-orang tuh bingung. Kalau aku bilang jurusan informatika mereka bingung. Kamu suka jurusan kayaknya? Aku kayaknya iya merasa iya deh gitu. Ya, kita bertiga ini termasuk soal jurusan. Kita Kayaknya kan pinginnya apa kemarin? Ilkom betul. Ilkom. Kayaknya nggak salah jurusan Jo, tapi nggak enjoy aja. Iya. Nggak enjoy aja. Enggak. Kalau di info kan semua masuk ya, iya kan. Kamu mau ke teknologi bisa, ke dunia digital bisa, luas lah. Jadi kan kita bisa unsur di info nih kita gabungin nih kolaborasi dan dunia digital. Jadi kita bikin website entah buat digital kreatif, buat pemasaran mungkin segala macam bisa. Itu yang kita lakuin karena tugas kemarin itu ada tugas kampus buat cari klien, buat bikin website. Ya udah, aku pakailah videoku, aku buatin website buat di dunia di kreatif. Di mana isinya itu buat portofolio dia, terus menu pemesanan, menu booking, misalkan mau foto video, foto wisuda, apapun lah, atau pembuatan desain UI UX segala macam, semua aku gabungin di situ websitenya. Anjay. Gitu. Jadi kita semua masuk lah intinya lah. Tapi pernah nggak dan kau waktu itu lagi modding nih? Kan biasa ada perintah import modding, tapi kau malah import foto. Kayaknya itu hal bodoh yang aku lakuin ya. Kayaknya. Biasa informatika, import codingan kau malah import foto. Kayaknya belum deh. Mungkin suatu bisa deh kayaknya kalau ngeblank gitu kan. Terlalu edit, Iya. fotografi. Asli coy. Real ini. Asli. Atau juga baru bangun portofolio baru akhir-akhir ini kayaknya baru ngebangun portofolio. Tapi kau senang dan menjalani semua hal ini. Senang. Kalau bayanganku dan nih di dunia fotografi nih, apalagi kau yang udah mengenal kerjanya ya, dibayarnya ya. Menurutku tuh capeknya di akhir. Dan kita nih, kan kita bukan cuma ya kayak menggunakan skill, misalnya kita moto orang, kita ngatur gini, cepet, susah itu di akhir, bagian edit, terpasin, bikin filter apa yang dipakai, apa kontrasnya berapa, kecerahannya berapa, menurutku itu. Tapi menurut bayanganmu gimana? Kalau yang editing ya, karena sekarang udah dipermudah kan, udah ada preset segala macam. Apalagi gak mungkin dong kita pas setiap ada ngejob selalu bikin preset baru. Pasti kita nyesuaiin preset yang ada kan. Jadi itu menurutku masih mudah. Yang susahnya itu ketika kurasi. Kurasi itu kita memilih foto. Bayangin nih misalkan ada file mentahannya nih, ada 800 foto. Itu kita kurasi satu-satu tuh itu yang susah. Tapi kalau pribadi biasanya ngejob ngejob itu film teh pasti semua. Nanti mereka tinggal pilih foto yang mau diedit apa. Itu kalau sudah. Itu kalau sudah. Jadi foto posenya unlimited. Foto editingnya mungkin ada beberapa, misalkan 40 atau 45 gitu kan, per foto pilih lah. Karena kita kan nggak bisa juga kan langsung pilih sendiri. Karena belum tentu foto yang kita pilih itu sesuai dengan kemauan dia. Makanya serahkan semua ke klien. Gitu. Makanya kalau ditanya misalkan untuk deadline-nya kapan, aku mesti nentuin. Tergantung dari kliennya ngasih fotonya udah kapan. Makanya kalau dia klien cepat ngasih foto yang udah dipilih dia, cepet juga ngedit. Karena aku tipe orang kalau ada kerjaan aku nggak mau nunda, karena bakal males. Iya, aku kira tuh foto yang kau edit tuh kau pilih sendiri. Enggak, kliennya. Anjay. Karena kalau kita ambil sendiri, belum tentu tuh sesuai dengan dia. Karena saya orang masing kan, misalkan bagi kita bagus, kurang lah.
kurang ini kurang itu susah juga kan. Di konser berarti juga gitu? Enggak, kalau Oh, saya enggak. sendiri. Karena itu kan buat kita sendiri, Ya, enggak milih partner. Karena kalau milih partner itu biasanya dia cuma minta videoin aja. Misalkan dia jadi live report. Jadi milih partnernya kasih ide ke kita login udah, semuanya live report. Per band misalkan satu band dia dua lagu, dua video, 3 video gitu. Jadi dari awal masuk terus ada buat apa-apa aja di situ videoin, terus dari tiketing segala macam sampai konser baru. Ada juga yang minta after movie recap gitu, tergantung ide partnernya. Gitu. Tapi kebanyakan cuma minta ini doang sih, live report doang. Kebanyakan kalau konser. Oke. Jadi film mentah kan, makanya aku lebih senang promo itu karena ngeditnya nggak banyak. Paling aku izin ke kliennya, misalkan orang tua ya, kan, Bu, Pak, Mas, Mbak gitu. Nanti saya mau izin minta beberapa fotonya buat saya post di Instagram. Jadi saya bisa tag. Tanya Mas, gak Mas? Iya gak Mas, gak Mas. Saya tag post di Instagram, di feed sama di SG. Nanti saya minta izin bapaknya, gitu. Saya tag kalau boleh. Kalau nggak boleh udah, kamu gak bakal ngedit, gak bakal gue post. Karena itu privasi orang kan, gitu. Makanya kalau ada ngeliat foto postingan di Bromo ada orang, itu aku udah izin ke mereka. Pertama aku izin ke mereka dulu, yang kedua ke vendornya. Gitu. Jadi biar ada apanya ya, biar nggak salah komunikasi lah. Siapa tahu kan dari klien, tapi yang penting kalau kliennya boleh, ya udah akhirnya gak usah ngapain. Karena aku udah ngomong ke kliennya. Tapi ini Dan, kau sarannya udah foto alam ya Bromo ya. Kau nggak kepikiran lebih dalam lagi? Mau motoin macan tutul gitu. Itu Natgeo Gitu. tuh. Kalau kepikiran nggak? Soalnya aku punya teman itu cita-citanya fotografi hewan. Anjing. Berarti Keren, Cuk. animal photography. Ngeseh. Iya, arul kan. Dia cita-citanya punya fotografi. Kau ada nggak? Tapi kucing Ada. dia, Cuk. Ada, tapi itu susah. Pertama untuk dari device, kita harus proper dari lensa. Pasti pakai lensa, karena kita pakai lensa tele. Oh iya, nggak bisa jarak dekat ya, Cuk. Karena momennya lebih enak pakai lensa tele. Iya bener sih kata Lendan. Apa inventornya harus lengkap. Iya. Yo, baju anti cakar. Terus selain device dari kamera, itu pakai tripod segala macam biar gambar stabil. Karena lensa kan berat ya. Iya. Bayangin nah ini 5 kilo bot. Kayak bazooka. Gini, Cuk. Iya. Aku pokoknya nggak pernah ngambil job sport. Karena lensa, pertama lensa, kalah lensa, karena ini skill tele. Oke. Yang kedua susah. Susahnya kan belum karena melari kan, jadi harus ngebres. Iya. Gitu. Dan itu cepet bikin rusak kamera. Kalau nggak kamera bagus ya. Jadi shutter point-nya lebih cepet habis. Itu ya Dan ya. Padahal pernah ada tawaran ya sebelumnya. Sebelumnya awal-awal sudah tuh aku pernah ngambil job itu, Tapi kau merasa nggak nyaman Dan. nggak nyaman. Iya sih Dan, bayanganku juga kan orang main olahraga lari Dan. Makanya kalau nggak mau ngambil, lagi bayarannya kan bisa dibilang kecil ya. Oh iya. Tergantung. Ini aku pernah tanya teman-teman yang sering sepedaan atau olahraga lari di Ijen, mahal loh dibanding fotografer motor. Kalau motor di Ijen tuh murah 2.500. Kalau sepeda itu 25 loh satu motor. Satu motor? Susah kan ya? Susah. Alam tuh sering satu motor 2.500. Ya mungkin karena gerak itu Dan. Gerak, pertama gerak, yang kedua juga ngeditnya juga susah. Jadi susah. Dan juga kita benar-benar harus paham yang namanya segitiga exposure. Jadi itu pengaruh ISO, fotografi itu, shutter Cok. speed, diafragma itu berpengaruh banget. Jadi kalau kita mau ambil efek yang gambarnya nge-freeze, objeknya nge-freeze, terus background nge-freeze, itu pakai ISO menyesuaikan tempat. Untuk shutter speednya itu biasanya di angka 500 sampai 1000 up. Karena dia bakal nge-freeze. Kalau mau objeknya diem, backgroundnya ngeblur, itu pakai shutter speed di bawah 20. Tapi pakai efek besar. Bukan diafragmanya misalkan 10, 11, tapi itu kamera harus ngikutin motionnya. Misalkan dia kiri ya, truk gitu. Itu dia. Itu kayak gini contohnya. Ada aku pernah kemarin sempat motoin road racing summit. Ya itu aku pakai lensa tele lagi. Bener-bener challenging banget. Berat. Terus kita momennya harus cepet. Sambil cari, Jar. Harapanmu apa, Jar, di apa yang kau lakukan sekarang ini?
harapan-harapannya dulu. Oke, yang kedepannya Ya kedepannya ini sih. apa ini mau jadi fokusmu kedepannya atau enggak atau cuma Ya sampingan? mungkin kalau fokus ya terlalu fokus juga sih ya. Karena balik lagi kalau untuk sekarang kan fokus kamu kuliah. Ya. Mungkin itu bisa menjadikan Sampingan. second business atau second job lah pastinya. Karena aku punya cita itu aku mau buat studio. Jadi kita mau studio yang dimana nanti isinya itu ya orang-orang yang udah kenal, yang udah percaya lah buat handle foto gitu. Jadi aku mau kolaborasi segala macam lah. Gitu. Untuk harapannya itu sih. Berkembang Ya, ini kita berkembang. Kita harus ngikutin perkembangan zaman. Anjay. impian besar ya di ranah fotografi. Ya, ini ranah di digital lah ini lah. Dan itu. Berarti kau secara tidak langsung kau ini kalau kau gambarkan tuh kau tuh punya cita-cita pingin banget orang balik layar di balik layar. Sebenarnya aku dua-duanya sih. Kalau di balik layar baru lahir ini. Baru berani, apa sih belum pernah sih. Baru mau muncul di depan layar. Dengan kau buat podcast itu ya? Iya, podcast itu pun awal juga ya asal ngomong aja gitu aja. Karena pas udah di studio tuh otakku bener-bener keluar semua gitu di diri itu. Tiba-tiba buat podcast. Terus ini mana aku ajak temanku buat orang merchandise studio segala macam. Apa merchandise studio? Ya untuk tahap ini ya masih ini. T-shirt? Ya t-shirt masih. Nah ini. Ya. Nah. Itu kan diam kan, dia ngebahas kan. Kau yang gini bisa nggak Jar? Ini aku nggak tahu namanya tapi gambarnya gini. Dan cowok nggak ada. Nih, ini objeknya diem. Ya. Tapi backgroundnya muter gini. Oh, itu namanya teknik apa sih namanya? Gini kan biasanya fotonya. Ya, ada. Ini nih, aku ada foto. Anjay. Kemarin pas sudah mana ada pakai. Kok bisa gitu? Ya itu kita harus setting kamera aja ya. Itu apa mirip kayak yang road race tadi? Iya. Oh. Itu namanya teknik panning. Teknik panning? Iya, panning. Penning kah? Nah, Penning kah? panning nggak apa? Panning itu panning. Pusing. Cowok. Beda. Apa ya? Oh, di Solopan. Nah, gitu, Cok. Iya, ada foto. Cok. Dan itu teknik yang apa ya? Bisa dibilang tuh untung-untungan dapat. Oh iya. Susah. Nih, ini kan? Itu, Cok. Ini. Jadi kita harus nyesuaiin sama diafragmanya. Kalau saya nyesuaiin aja, nyesuaiin pencahayaan di lokasi. F-nya itu. Diafragma ini berarti kau cara menjaga pernapasan. Betul. Beda. Betul. Jadi kau nggak masuk. Iya. Ya. Kalau kita napas, ini gerak, Cok. Itu lagi kalau buat video aku. Oh, kenapa sama video? Iya, kenapa ya harus video? Ya karena biar bermanfaat. Iya, Cok. Gitar. Karena kan aku jarang gimbal kan, selalu ngecek kan. Jadi udah kayak tangan ini kan, Cuk. Gitu. Anjay. Jadi tangan kalau nyambar video juga harus ini nempel. Kenapa nggak pakai gimbal? Nggak nyaman? Bukan gak nyaman sih. Nggak ada. Tergantung silikon. Oh. Kadang kalau di ruang itu suka gimbal. Keterbatasan ruang. Kalau mungkin kalau hanya moving bisa aku gimbal. Kalau cuma di stay doang, belum moving gini dong. Iya. Bisa. Karena aku udah tergimbal itu. Sih. Stabil ya. Udah kayak kepala ayam. Gimbal itu digunakan cocoknya untuk kegiatan yang harus apa dan biasa sebenarnya Ngelap. Video moving. yang bergerak. Bergerak misalkan dia jalan, lari, balap. Atau kalau dia stay, kalau dia pengen stabil banget, nggak mau terlalu editing bisa digimbal. Gimbal tuh Soalnya ini Jo, ini aku dari aplikasi nih. Biasanya fitur stabilis. Nge-crop. Betul, Cok. Dan juga pasti noise. Anjing juga itu, Cok. Nge-crop, noise, dan juga nge-glitch. Itu kadang. Gambarnya jelly. Jelly. tapi aku dapat masukan banyak. Tapi yang aku pertanyakan tuh gini, fungsinya buat ngestabilin tapi namanya kok gimbal. Sebenarnya gimbal Siapa yang ciptakan? Ya, itu sebenarnya itu. Kan namanya kan stabilizer. Iya. Stabilizer kan gini dan di motor buat menganu start. Iya. namanya stabilizer. Iya. Ya kan? Namanya kok gimbal? Gimbal kan sama yang harus itu ya? Ese. Ya kan? Siapa dan? Ya, mungkin teman-teman tahu siapa Betul. penemu gimbal, siapa penemu Betul. Apakah rambutnya gimbal? Ya penemunya bisa jadi. Apakah penemu stabilizer orang gimbal? Ya kan? Apa yang terinspirasi?